Nggak baik nih ngomong begini pagi-pagi ya. Masa Ustadz musuhin orang, biarin. Biar dia denger. Kalau sampai dia nanti kebijakan utang, kita nggak redok nih, negara kita nggak redok. Lebih baik, oi presiden yang baru, mari. Tiap malam Jumat, yuk yasinan sama kami semua se-Indonesia. Presiden yang baru, yuk kita sholat duha bersama-sama se-Indonesia. Masa 200 juta penduduk Indonesia ya yang dibawa kepemimpinan Anda nggak mampu berdoa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Woi presiden, kami siap puasa Senin Kamis. Lalu kemudian ketika berbuka, kami berdoa supaya negeri kami ini bebas hutang tanpa lagi hutang yang baru. Bohong aja itu orang ngasih hutang, nggak ada kepentingan bohong. Kita aja Pak kalau ngasih hutang kan kita pengen ada lebihannya. Ketika kita minjem sama rentenir apalagi surat tanah kita dipegang, bayaran udah tinggal dikit tetap dihajar. Coba berasa nggak kredit mobil saudara? 36 bulan nih perjanjiannya. 30 bulan lebih saudara-saudara itu tepat waktu. Di bulan ke-31 saudara nggak bayar. Di bulan ke-32 saudara nggak bayar. Di bulan ke-33 dengan kejamnya mobil itu kemudian disita tanpa kita punya hak sedikit pun. Disodorkanlah, nih perjanjiannya begini. Kalau saudara tidak bayar, maka aset itu milik kami. Jadi kalau ada orang yang nawa itu dari awal, Mas saya pengen kawin nih, bisa nggak pinjemin saya duit? Tabok aja tuh orang. Iya benar. Bangsa ini, nih, omongan saya jangan hitam putih ya. Nabok tuh bisa dengan omongan yang kita pahit kayak begini. Dengan sikap. Udahlah, Mas, kapan kawinnya? Agustus, Bang Haji. Sekarang bulan apa? Bulan Juni. Aduh, masih jauh tuh. Juli, Agustus, masih ada sebulan setengahan. Udah deh. Nanti malam datang sama Bang Haji kita sholat malam. Yuk, Bang Haji mau doain supaya situ kawin gak perlu ngutang. Celaka gak? Sekarang ibu-ibu, bapak-bapak di rumah masing-masing cek. Jangan-jangan toilet G boleh ngutang tuh. Kloset boleh ngutang. Kenapa? Karena kita beli pakai kartu kredit lah. Seisi rumah nih, utang semua isinya. Kita senengin istri kita juga ternyata pakai utang juga. Sudahlah Mas, Mbak, Pak, saya ngomong begini karena saya capek sama utang, capek. Saya kasih tahu. Kalau udah kejebak utang, capek. Lihat bangsa ini. Puluhan tahun nih nggak bergerak. Ya, sebabnya dia utang. Presiden yang baru ngomong, ini utang lama sih. Presiden yang baru lagi, ini utang lama sih. Ya sudah, makanya jangan ditiru yang salahnya. Mari kita sama-sama nanam singkong kita jual. Mari kita sama-sama nanam ubinya kita ekspor. Mari kita cari di mana tambang-tambang kita yang masih berhasil. Tambang ini kemudian kita panggil negara-negara yang pengen mengimpor dari kita. Bilang sama dia, lu mau tambang gua? Sini, bayar DP-nya. Selesai juga tuh. Nggak perlu kita begini begitu ya. Iya, baik, maaf nih pagi-pagi ya udah marah-marah ya. Biar pada bangun. Baik Ustaz, pemirsa yang dirahmati Allah, kita akan lanjutkan kembali kajian kita tetap di nikmatnya sedekah. Jadi keringetan. Baik pemirsa, selamat bagi Anda yang baru saja menyaksikan acara ini, acara nikmatnya sedekah. Tadi Ustaz sudah katakan bahwa begitu statement Ustaz tentang hutang begitu keras dan tegas sekali. Sekarang begini Ustaz, kalau seandainya ada orang yang dia mungkin memiliki sebuah ancang-ancang gitu Ustaz ya, dia punya gaji sekian, lalu kalau seandainya dia ngambil kredit rumah atau kredit kendaraan, tapi dia bisa tutupin dari hasil gajian di tiap bulan, apakah itu tetap nggak baik juga Ustaz? Kalau menurut Ustaz Abbas sendiri gimana? Menurut saya, selama dia masih bisa, ini kan nanya ditanya lagi Ustaz. Iya, jarang-jarang kan. Ini habis kehabisan suara. Jadi kalau menurut saya selama apa yang dia lakukan itu tidak menyusahkan dia dan dia yakin dan bisa dia jamin silahkan. Tapi kalau sesuatu dia nggak tahu, kemudian nanti apakah dia dipecat atau segala macam, pertimbangannya lebih baik jangan. Karena saya teringat dengan Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab ketika anaknya datang, dia ngeluh sama ayahnya, dia menangis, dihina sama teman-temannya, bajunya bolong-bolong. Lalu Umar itu datang ke kas negara, dia pinjam uang. Dari kas negara itu katakan, ya Umar, kalau kau betul mau pinjam kapan kau kembalikan? Dikatakan minggu akan datang. Ditanya kembali, yakinkah minggu depan kau akan masih hidup? Lalu dia menangis dan katakan kepada anaknya, nak biarkanlah kau menggunakan pakaian seperti ini. Karena ayahmu takut kalau nggak bisa lunasi hutang. Begitu Ustaz. Ya itu dia saya bilang, apa yang salah dengan rumah kontrakan misalkan gitu ya. Nggak ada yang salah tuh nafsu kita. Apa yang salah dengan tidak punya TV? Nggak ada yang salah. Tapi ketika kita pengen punya TV,
Lalu ada tetangga bilang, boleh lu bayar 11 kali ya. Ini TV harganya 1 juta, tapi jadi 2.200.000, lu bayar tiap bulan 220. Subhanallah, kita iyain itu. Karena emang kita ini gelap mata. Ya, mata kita ini buta, nggak bisa ngelihat yang sudah ada. Nih saya bacain nih salah satu jemaah nih. Tapi jangan deh, kagak baik. Ya, isinya kurang enak. Pokoknya manusia tuh nggak ada syukurnya. Manusia ini memang tidak ada syukurnya. Padahal gampang kata Allah, syukuri dulu saja. Nanti aku akan tambah rezekiku untukmu. Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dia kerja, dia kumpulin duit, dia dapat mobil tahun 95. Tapi hatinya nggak bisa ngelihat tuh 95. Hatinya ngelihat 2005. Matanya nggak bisa ngelihat dia punya mobil 95. Matanya ngelihat mobil yang 2005 terus. Pantatnya dia punya ya, duduk nih. Kayaknya nggak ada syukurnya bahwa dia punya mobil tahun 95, yang lain belum punya mobil. Karena dia punya pola hidup seperti itu, akhirnya nih mobil nggak disyukuri sama dia. Yang ada bagaimana caranya ya mah, bagaimana caranya ya mah, bagaimana caranya ya mah, begitu terus. Akhirnya apa? Dua-duanya sepakat menjadikan mobil ini DP, jadi susah dia ngutang. Baik. Kemarin memang tidak ada AC, tapi tidak ada angsuran. Sekarang AC ada, tapi keringetan deg-degan. Kenapa? Karena mobil ini bakalan disita sama bang, udah 2 bulan kagak bayar. Udahlah, betul yang Ustadz Albar bilang. Betul yang Ustadz Albar bilang. Biarin nak, begitu kata Umar Ibn Khattab. Biar kamu dihina, tapi kamu gak punya utang. Mulia Ustadz. Oh, subhanallah. Baik Ustadz, ada yang mau bertanya Ustadz? Silahkan, yang sudah siap mau tanya tadi ada ya? Silahkan. Iya, baik silakan. Iya, langsung aja langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz, dan nama saya Rasna Haji Bisnu dari Lampung, Yayan Lampung. Alhamdulillah senang sekali hadir bersama-sama di sini. Yang ingin saya tanyakan adalah, yang pertama, ada orang yang berhutang, tapi biasanya orang yang berhutang itu kan udah meninggal duluan. Tapi ini kasus udah meninggal duluan. Udah meninggal duluan. Tapi ini kasusnya berbeda. Yang dihutangi itu meninggal duluan, bukan yang hutang ini. Nah, ini bagaimana yang membayarnya? Apakah dia mau bayar kemana? Apakah dia bersedekah untuk niatnya untuk membayarkan hutang yang telah dibayar, yang dihutangi itu seperti apa Ustadz? Ya, baik, terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anggap aja begini ceritanya ya. Yang punya utang meninggal, umpama ya, maka yang harus nanggung itu ahli warisnya. Kalau emang ahli warisnya nggak bisa bayar, ya ngomong aja bayar-bayar sama yang ngutangin. Enteng kok. Kalau yang ngutangin ini bisa ngasih maaf, insya Allah selesai. Kalaupun nggak bisa ngasih maaf, dia bilang nggak mau, pokoknya bapak kamu tuh utang harus tetap bayar. Ya udah bayar aja. Insya Allah itu kebaikan buat orang tua kok. Sekali kita bilang utang orang tua saya akan saya bayar, nah Allah redo tuh. Allah akan kasih kesempatan anak didik anak kandungnya atau anak ahli waris yang meninggal ini punya duit buat bayar utang. Tahu kapan. Terus kalau yang kemudian punya yang ngutangin itu yang meninggal dunia, ya bayar aja ke ahli warisnya. Umpama dia meninggal nih, ya kan dia punya anak, punya istri atau punya suami, kasih kepada dia, insya Allah seperti itu. Baik Ustadz, ada satu lagi penanya, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya dengan Ustadz, saya dari siswi MAN 2 Kudus. Apakah dengan sedekah kita bisa menjadikan kaya? Supaya tidak akan terjadi utang di negara kita atau di generasi kita. Terima kasih. Iya. Assalamualaikum. Baik Ustadz. Silakan Ustadz.